Baik, terima kasih. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman yang sudah dibacakan oleh salah satu anggota keluarga. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami manusia memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan. Karena itulah Tuhan, saat ini kami mengundang kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau memenuhi hati kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Dan setiap kami yang mendengar firman ini boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap hari. Kami menyerahkan seluruh hati, pikiran, jiwa, raga kami hanya berfokus kepada firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman ini, biarlah Engkau juga mengurapi bibir mulut hamba-Mu agar boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman ini, saya meminta Bu Pastria untuk berdiri, terus bisa agak ke sini Bu, biar kelihatan. Ya, saya ingin menanyakan kepada Bu Pastria, bagaimana perasaannya ketika ia dinyatakan hamil? Nggak ada catatannya di sini, jadi ini pertanyaan. Iya. Pasti senang lah Bu. Tapi awalnya itu kayak apa ya? Bener nggak nih gitu? Bener nggak nih kalau hamil? Soalnya waktu itu waktu bulan Januari itu saya kan telat haid gitu. Tapi waktu bulan Januari itu udah 1 minggu kayak gitu. Terus periksa ke dokter gitu. Tapi ternyata itu bukan hamil, Bu. Apa namanya? Iya, hormonnya, perubahan hormon kata dokternya. Di tes pack negatif. Terus di apa namanya? Kalau mau lebih yakin lagi kata dokternya kita lihat apa masalahnya gitu. Jadi di USG oleh dokternya. Katanya ini ada penebalan, tapi ini mungkin perubahan hormon atau apa kayak gitu. Jadi, tapi yang agak sedihnya itu sih kayak pengen banget hamil ya kayak gitu kata kata bidannya sih ya, bidan atau perawat yang ada di situ kali. Kalau dokternya sih nggak bilang kayak gitu. Pengen banget hamil ya, ya saya nggak ini sih, tapi saya jawab di dalam hati, ya pasti semua orang yang udah menikah sih pengen kayak gitu. Jadi pengalaman yang pertama itu jadinya bikin apa ya, kayak ini benar nggak sih kayak gitu. Jadi ketika udah telat kalau seminggu masih belum yakin nih, kalau udah lebih dari itu baru periksa lagi kemarin. Terus awalnya tes pack gitu. Setelah tes pack katanya ini 2 garis kata bidannya kayak gitu. Tapi kalau mau yakin lagi katanya USG aja katanya. Jadi akhirnya karena takut kayak pengalaman yang sebelumnya lagi, jadi akhirnya ini lagi. Ya itulah Bu lah. Campur-campur rasanya. Oke, terima kasih Bu Pastria. Setiap orang yang menikah pasti dia akan mengharapkan bisa hamil dengan cepat gitu. Dan senang, tapi belum yakin-yakin amat gitu, harus periksa, harus apa. Tapi ketika orang masih gadis gitu, dibilang kamu akan hamil,
Padahal dia belum nikah, pasti dia akan merasa, hah, masa sih gitu. Kaget kan? Dan pasti dia akan bingung, dia akan bertanya-tanya, bagaimana kalau itu terjadi? Apa mungkin gitu. Dan itu terjadi ketika malaikat datang ke Maria. Ada semacam dialog antara mereka berdua, dan malaikat Gabriel ini datang untuk menyampaikan sebuah berita besar tentang bahwa Maria ini terpilih. Kamu terpilih menjadi perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, begitu. Yang namanya sudah ditentukan juga, Yesus, begitu. Anak ini akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tentu semakin bertambah, dia akan semakin bertambah bingung, semakin bertambah takut, khawatir. Wah, apa yang harus terjadi? Dan walaupun memang tujuannya begitu baik, begitu besar, tetapi itu kan membuat dia menjadi, wah, nggak wajar ini kan. Pasti dia akan berpikir, nggak wajar ini. Tapi dia bertanya, dia menjadi khawatir, itu juga hal yang wajar sebenarnya kalau dia bingung apa yang terjadi. Dan ketika malaikat ini datang, sebenarnya ini ada slide-nya, tapi kenapa ya? Siapa? Noel, lupa ya Noel. Lanjut Noel. Tentu dia akan berpikir nih, kalau ini terjadi dengan dirinya, tentu ini menjadi pergunjingan. Orang akan bisik-bisik tetangga. Masa sih perempuan masih perawan, masih muda gitu. Hamil ya, gosip. Jadi gosip ya. Dan yang paling ditakuti lagi adalah kalau itu terjadi, bagaimana dengan pasangannya? Bisa nggak dia terima? Bagaimana kalau dia kehilangan cintanya? Pasti akan semakin menakutkan, semakin mengkhawatirkan, dan seterusnya. Tetapi dalam perasaan yang seperti itu, malaikat ini mendahuluinya dengan kata, salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Tapi masih, hati Maria tentu masih gundah. Kita akan membayangkan bahwa ini berarti bahwa jalan di hadapan Maria itu pasti akan mulus dengan kalimat ini, bahwa dia adalah perempuan yang dikaruniai. Tetapi apakah dengan karunia Allah yang diberikan itu akan semua mulus? Karena dengan janji Tuhan yang diberikan, atau tidak semua janji Tuhan itu bagi setiap orang itu akan terus mudah. Seorang wanita sederhana di sebuah desa akan melahirkan seorang bayi tanpa ayah jasmani. Apa kata dunia? Dan ada tetangganya, ada temannya, keluarga, tunangannya, keluarganya, dan bagaimana Maria menghadapi cerita-cerita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi Maria kemudian ditenangkan oleh ucapan malaikat Gabriel ini. Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia. Tapi tetap masih saja Maria merasa bingung, merasa ini sebuah atau sesuatu yang tidak wajar. Maria adalah wanita yang belum bersuami. Setidaknya itulah yang dikatakannya. Saya belum bersuami, bagaimana bisa? Memang dia sudah bertunangan, dan bertunangan itu menunjukkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah dihubungkan satu dengan yang lain. Sehingga hubungan itu secara hukum disamakan dengan perkawinan seperti dalam perjanjian lama. Tetapi hubungan pertunangan itu belum melayakkan pasangan melakukan hubungan suami istri. Karena itu hukum Yahudi pun mengatur bahwa seorang perempuan yang bertunangan lalu kedapatan melakukan tindakan asusila, ia akan dirajam, ia akan dilempari dengan batu, bahkan sampai mati. Bagaimana mungkin hal itu terjadi dalam kehidupannya? Ia berpikir begitu.
Lalu di tengah kebingungan dan kepanikan Maria, malaikat Gabriel berkata kembali bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi kemudian? Tidak ada lagi tanda tanya sebenarnya bagi Maria. Karena yang terjadi selanjutnya adalah ia menyerah secara rendah hati. Tanggapan Maria lahir dari kesadarannya bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Begitu rendah hati, ia melihat bahwa ia tidak mampu melakukan sesuatu tanpa Roh Kudus yang dicurahkan kepadanya, tanpa Roh Kudus masuk di dalam dirinya. Ketika ia menyadari bahwa Roh Kudus akan selalu menyertainya, akan ada dalam dirinya, maka ia menanggapi ini. Maria menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan ia hanya seorang hamba Tuhan. Allah punya kedaulatan melakukan apa saja dan kepada siapa saja. Maria meyakini bahwa Allah punya rencana keselamatan yang sudah dijanjikan. Dan rencana itu harus diwujudkan. Karena itulah ia bersedia ambil bagian dalam mewujudkan rencana agung Allah itu melewati kehidupannya. Walaupun Maria juga mempertimbangkan masa depannya. Apa yang akan terjadi bagi seorang muda? Karena banyak hal yang harus ia lakukan dalam kemudaannya. Tetapi ia tetap mengatakan, ini aku Tuhan, aku hambamu, lakukan sesuai dengan kehendakmu. Bahkan mungkin keselamatan dirinya, seperti yang saya katakan tadi, ia harus dilempar, dirajam ketika ia harus hamil di luar nikah. Mungkin saja ia akan dituduh berzina karena belum benar-benar menjadi istri Yusuf tunangannya. Tetapi ternyata Maria memutuskan untuk taat. Tidak ada jalan lain bahwa ia harus taat. Karena ia yakin Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Dan ternyata Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Tetapi bukan hanya di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan Yusuf. Karena kemudian Yusuf pun menerima apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Pertanyaannya. Tentu kita memiliki kelemahan. Kita juga sering bingung. Apa sih sebenarnya keinginan Tuhan dengan hidup kita? Kita juga pernah merasa tidak wajar ini kita lakukan. Tidak mungkin kita mampu melakukannya. Terlalu besar Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini? Mungkin ketika kita sendiri, tidak lagi bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Mungkin juga kita merasa tidak mungkin karena ya pendidikan kita, karena kita merasa lemah dalam hidup kita. Tetapi ternyata karya Roh Kudus itu dalam kerja-kerja kita, dalam rencana-rencana kita, ia tetap mengiringi, memimpin kehidupan kita. Tinggal kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita siap merespon kesetiaan Tuhan dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita, mau menjadi alat Tuhan? Apapun dan siapapun kita. Marilah kita bersama-sama meneladani ketaatan dan kesetiaan Maria dalam respon panggilan Tuhan. Kita juga mampu merespon setiap panggilan Tuhan dengan taat dan setia. Bukan karena kita takut,
atau bukan karena kita ingin sebuah imbalan, bukan karena kita takut untuk dihukum, tetapi karena kita mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena Ia yang berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ke diri kita sendiri, tidak mungkin kita melakukan karya-karya Tuhan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita melihat Tuhan yang selalu menyertai kita dalam rohnya untuk melakukan hal-hal besar di dalam hidup ini. Sekali lagi bahwa kita memang bukanlah manusia yang sempurna. Tentulah kita punya kelemahan dan keterbatasan. Namun ketika kita menjalani panggilannya dengan sepenuh hati, dengan segala kerendahan hati, sekalipun tidak mudah, tapi kita percaya akan Roh Tuhan yang akan memampukan kita, memampukan saya, memampukan saudara untuk menerima dan taat kepada rencana Tuhan. Kadang kita harus berani mengambil resiko dalam hidup ini. Membayar mahal, keluar dari zona nyaman untuk menunjukkan ketaatan kita. Menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan menjalani kehendak Tuhan dengan tulus. Sekalipun memang banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita mungkin merasa bukan semakin kuat tetapi semakin lemah. Mungkin dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau di luar diri kita atau dari diri kita sendiri. Tetapi percayalah Tuhan tidak pernah salah. Ketika Ia memilih saudara dan saya untuk menjadi pengikut Tuhan, bahkan terlibat dalam setiap karya-karyanya dalam hidup ini, maka taatlah, imanilah apa yang diselenggarakan Tuhan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Ia akan memampukan kita bekerja, berkarya di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah melewati firman Tuhan ini, kita tetap bersatu di dalam Dia, agar kita mampu berkarya, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan juga menjadi pelaku firman di dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.